Masing-masing doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa lancar, bisa bermanfaat, ilmunya terserap ya. Selanjutnya saya absen dulu. Ini dari Muhammad Solehudin hadir. Hadir, Pak. Mahdiah Al-Mutiah hadir. Hadir, Pak. Victor Hadir, Pak. Renovian. Hadir, Bapak Hadir. Pance Hasani. Hadir. Panji. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Norberius. Hadir, Pak. Hadir. Sekiat. Rizky Nugraha. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah? Saya Pak, Bapak pilih kasih saya nggak Oh, dipanggil. Sandika. Ya ini. Hadir. Oke. Sengaja saya biar. Sengaja Pak, biar. Biasanya bolos itu, Iya. Pak, di Santika Oke, itu. kirain di kelas Kita kan- lain. Makanya Oke. kita jangan bolos terus. Hadir semua ya? Hadir semua, baik. Hadir Pak. Ya nanti. Pelajaran kali sama- ini. Iya. Ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kompetensi dasar, yaitu mendiagnosis kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen, kemudian memperbaiki rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen, di mana indikator pencapaiannya nanti pada hari ini itu menganalisis penyebab terjadinya kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen, dan mendiagnosis penyebab kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen. Nah, untuk yang kedua ini, untuk keterampilan, nanti kita pertemuan selanjutnya saja terkait dengan mengintegrasikan cara mengecek kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen sesuai SOP, dan melakukan perbaikan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen sesuai SOP. Ini yang 4.17.12 itu nanti pada praktik. Nah, harapannya pada pembelajaran hari ini, tujuan yang dapat tercapai, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan mengambil informasi dari sumber bahan ajar. Diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis penyebab terjadinya kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel benar. Yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari sumber bahan ajar, diharapkan peserta didik mampu untuk mendiagnosis penyebab terjadinya kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen dengan benar. Nah, yang ketiga, ini ketika praktek nanti diharapkan setelah praktek peserta didik mampu untuk mengintegrasikan cara mengecek kerusakan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen sesuai SOP. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik mampu melakukan perbaikan rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen. Nah, itu tujuan untuk pembelajaran. Kemudian nanti tujuan 1-2 bisa tercapai pada pertemuan kali ini. Nah, di kelas 12 ini, saya akan mereview kembali pengetahuan tentang sistem penerangan yang sudah didapatkan pada kelas 11, di mana sistem penerangan itu ada dua, penerangan luar dan penerangan dalam, di mana penerangan luar ada lampu kepala, lampu belakang, lampu rem, lampu jarak, lampu tanda belok, lampu hazard, lampu plat nomor, lampu mundur. Dan pada penerangan dalam ada lampu plat nomor, plat, kemudian di sini lampu variasi ya. Nah, kemudian ada komponen-komponen mungkin tidak asing lagi karena sudah dibahas di kelas 11. Ini ada baterai, fuse, relay, saklar, flasher, dan switch rem. Baterai ada yang tahu fungsinya untuk apa? Saya coba jawab, Pak. Ya. Sebagai penyimpan arus listrik. Good. Saya boleh nambahin, Pak? Ya, silakan, Mas Panji. Sebagai sumber arus sementara, Pak. Ya, betul. Kemudian fuse. Fungsi fuse apa? Diingat lagi, pada kelas 11 sudah dibahas. Aman, Pak. Aman apa ini? Pengaman. Pengaman apa? Ya. Pengaman arus listrik agar tegangan yang masuk sesuai dengan kapasitas. Itu ya. Kemudian relay
Mana ini Mbak Mutia, relay fungsinya apa? Relay fungsinya untuk apa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Ya, yang bisa bantu. Coba teman-teman yang lain. Apa? Mas Vance ini. Untuk mengendalikan dan mengalirkan arus, Pak. Dia fungsinya Ya. kayak saklar. Saklar otomatis ya. Iya. Saklar otomatis. Itu Nah, untuk kemudian menghubungkan dan memutuskan ya Pak. iya, di sini ada kumparan. Jadi saklar otomatis ketika mendapatkan tegangan otomatis akan nyambung atau putus. Kemudian ada saklar. Fungsinya kalau ini relay itu otomatis, ini yang manual ya, saklar manual. Jadi untuk menyambung dan memutus arus. Kemudian flasher. Ada yang tahu fungsi flasher? Mengkedip-kedipkan. Kedip-kedip. Memutus dan menyambungkan arus. Ya, biasanya digunakan pada rangkaian apa ini flasher? Lampu sen, Pak. Sen, Pak. Di apa? Di lampu Pada sen. penerangan mobil. Lampu? Lampu sen, Pak. Lampu sen yang berkedip-kedip. Di situ kedip-kedipannya karena ada flasher di sini. Mengatur. Kemudian ada switch rem. Ini switch rem belakang. Oke. Saya kira untuk komponen dan fungsinya sudah mulai teringat kembali. Nah, kemudian ada posisi lampu mobil. Dia ada bagian depan, bagian belakang, ada lampu kepala, ada lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, lampu sen depan, ada lampu kabut. Kemudian di belakang ini ada lampu penerangan kaki, kemudian lampu rem, lampu posisi belakang, lampu mundur, lampu sen belakang, dan lampu plat nomor. Kemudian ini diingat kembali, saya sampaikan wiring diagram lampu kota. Ya, masih ingat wiring diagram, berarti ini yaitu rangkaian dari komponen-komponen tadi yang dirangkai sehingga fungsi lampu itu berfungsi menyalurkan dari daya baterai sampai ke beban lampu kota. Ada lampu kota, wiring diagramnya seperti ini. Kemudian ada wiring diagram lampu kepala. Sini ada baterai, kemudian fuse, ada saklar, kemudian ada relay. Di sini ada 2 relay dan di sini beban, yaitu lampunya di bagian nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di lampu tanda belok, di flasher fungsi untuk yang memutus dan menyambung sehingga terjadi kedipan pada lampu tanda belok atau sen. Dan rangkaian yang lainnya ada saklar juga sama, ada kontak baterai, kemudian ada fuse. Nah, di lampu rem di sini lebih sederhana karena terdapat ada fuse dan saklar rem. Dia memiliki relay. Oke, itu review kembali terkait dengan materi penerangan pada kelas 11. Kemudian pada hari ini nanti saya bagi 3 kelompok untuk berdiskusi terkait nanti permasalahan akan saya sampaikan. Yang pertama kelompok 1 ada Victor, Rizky Nugraha, Nurberius Tuku, kemudian Trinovian. Kelompok 2 Muhammad Salehudin, Santika, Kostolani, Sagiat. Kemudian kelompok 3 ada Mahdia Almutia, kemudian Panji Nur Ansor dan Fanca Hasani. Nah, silakan mengelompokkan masing-masing dipersiapkan, kemudian dikondisikan meja dan kursinya. Kemudian LKPD akan saya bagikan untuk nanti penulisan diskusi pada hari ini. Nah, pada hari ini apa yang akan diskusikan dan penilaiannya yaitu nanti saya akan lihat terkait dengan proses diskusinya, kerjasamanya bagaimana, komunikasinya bagaimana, keaktifan dari masing-masing siswa, kemudian menghargai pendapat. Kemudian pengetahuan juga nanti akan saya berikan soal di akhir terkait dengan materi pada hari ini. Kemudian presentasi dari diskusi yang nanti kalian lakukan. Nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil dari diskusi dengan gaya bahasa, kemudian sistematis penyampaian, wawasan, dan antusias. Sorry, ini salah ketik. Yang akan nanti saya nilai. Kemudian kinerja, ini terkait dengan praktik, berarti untuk kinerja nanti penilaian ketika pertemuan selanjutnya. Untuk masing-masing kelompok sudah menempatkan meja, kursi, ada masing-masing. Sudah ya. Selanjutnya ini akan saya sampaikan permasalahan yang nanti kalian akan diskusikan di masing-masing kelompok. Ada 3 permasalahan. Kemudian dicari diagnosis apa yang terjadi ataupun masalah apa ketika hal-hal ini terjadi. Yang pertama, headlamp atau lampu kepala di bagian sebelah mati. Jadi ada permasalahan mobil, kemudian lampu kepala yang hanya sebelah kok mati. Yang kedua, pada kondisi normal, lampu sen akan menyala dengan mode berkedip. Jika lampu sen menyala tanpa berkedip, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ini permasalahan kedua. Jadi biasanya berkedip, tapi tidak berkedip, ataupun nanti kedipnya lambat. Yang ketiga, lampu rem mati. Nah, dari 3 permasalahan tersebut, silakan masing-masing kelompok didiskusikan. Hal apa saja yang menyebabkan permasalahan 1, 2, 3 itu terjadi. Kemudian nanti dituliskan LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, setelah sudah selesai nanti akan saya acak dari 3 permasalahan. Mungkin nanti kelompok 1 mendapatkan permasalahan 3 untuk presentasi, ataupun mendapatkan permasalahan 2 untuk presentasi. Jadi dipersiapkan diagnosis dari permasalahan yang sudah saya sampaikan. Sampai sini paham? Untuk diskusi. Paham, Pak. Paham, Pak. Mungkin sebelum proses diskusi ada yang ditanyakan? Oke, saya kira ngerjakannya langsung di LKPD ya, Pak ya? ya. Nanti masing-masing kelompok saya kasihkan LKPD, satu kelompok 1, kemudian ditulis di situ sebelum dipresentasikan. Iya, Pak. Ya. Siap. Berarti harus ngerjain dulu 3-3-nya ini, Pak ya? Ya, betul. Jadi didiskusikan 3-3-nya itu permasalahannya apa saja, kemudian nanti untuk presentasi saya. Jadi harus siap, 1, 2, 3 harus diselesaikan, nanti jatahnya permasalahan berapa, tolong masing-masing kelompok dipresentasikan. Seperti itu. Oke, Siap. kalau sudah Siap, jelas, Pak. silakan saya kasih waktu berapa 30 menit. Kalau di sini mungkin 1 menit lah untuk diskusi. Kemudian untuk materi, untuk literasi terkait dengan penentuan masalah, silakan bisa di-download di link yang sudah saya share di situ. Itu ada materi terkait dengan video dan juga materi bacaan. Jadi untuk bahan pertimbangan apa yang nanti didiskusikan dalam forum masing-masing kelompok. Oke, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu untuk masing-masing kelompok. Oke, siap, Pak. Tethering dong, tethering. Saya nggak punya kuota. Oke. Ya, boleh. Ya. Pak, bukannya Mohon, kita Pak lagi Soleh. daring ya? Kok bisa di tethering ya, Pak? Hanya lagi daring ini teh. Mungkin Bisa di WA Bisa kenal. DWA-keun heula. Oke, cukup ya untuk diskusinya. Diskusinya cukup. Jadi akan saya tunjuk untuk masing-masing kelompok nanti memaparkan hasil dari ketiga permasalahan. Kemudian kelompok yang lain ketika nanti ada kekurangan silakan disampaikan pendapat dari diskusi masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok 1. Siapa saja tadi kelompok 1? Nah, sini Saya, ya, Pak. ya. Kelompok saya, Pak. Kemudian Rizky, Ruberius, Trinovian. Silakan dipaparkan apa penyebab terjadinya permasalahan pada yang kedua ini. Pada
Apa lampu? Kondisi normal, Halo. lampu sen akan menyala dengan mode berkedip. Jika lampu sen menyala tanpa kedipan, apa yang menyebabkan kerusakannya ya Pak ya? Iya. Kalau sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami Pak, itu lampu sen hidup, cuma dia nggak berkedip. Nah, sementara kalau kita lihat dari fungsinya yang membuat kedipan dari lampu sen itu flasher Pak. Jadi anggapan dari kelompok kami yang bermasalah itu pada flashernya. Oke. Mungkin ada tanggapan lain, kelompok lain mungkin ada yang menemukan permasalahan ketika sen ini kok tertib. Kelompok 2 mungkin ada. Kelompok 2 itu mana bisa Pak? Saya Pak tahu. Ada bisa Soleh tuh, Soleh pinter, saya doang yang nggak bisa mah. Kelompok 2 Itu ini itu apa permasalahannya tuh lampunya nggak ngedip ya? Ya. Ya itu Pak bisa jadi karena saya juga mengalami tuh punya paman saya punya mobil tuh. Nah ketika ada salah satu lampu sennya itu mati akan berpengaruh juga terhadap kinerja kedip-kedipnya Pak. Oh iya. Itu bisa jadi Pak akan penyebabnya. Jadi kelompok 1 Oh, iya, terkait dengan flasher, kelompok 2 ada lampu lain yang mati. Itu teh karena beda tegangan 3 Pak, ada yang kan mati berpendapat. salah satu. Baru ingat saya Pak, beda tegangannya jadi weh kayak gitu Pak. Sehingga merambat ke kedipan permasalahannya Gitu. Ini dari kelompok berapa itu? Kelompok 2 saya Pak. Kelompok 2. Ini ada yang mau pilih. Kelompok 2 tuh kelompok 3 pasif itu Pak. Silakan Panji. Kelompok 3 banyak tidur tuh Pance tuh. Iya ini Pak, suruh kelompok nggak mau Pak. Pak, hasil diskusinya sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Apa ada yang membedakan? Boleh gitu Sandika. Fakta saya mah. Gimana nih? Mas Panji? Ya, gimana Mas Panji? Ya. Yang kasus 1 Pak ya, lampunya hanya sebelah doang Pak yang nyala. Ini yang 2 dulu. Ini kan itu presentasi terkait dengan tadi Cuci muka dulu Pance jadi fokus. Yang apa? Lampu tanda beloknya tidak berkedip. Nah, dari kelompok 3 itu tadi hasil diskusinya apa? Kelompok 3 diskusinya flashernya Pak yang udah ganti. Ya. Rusak. Iya, flashernya rusak. Wajib diganti Flashernya yang baru. rusak. Oke, karena tadi fungsi flasher untuk mode kedip ya. Jadi ada 2 tadi yang flasher dan juga pengaruh dengan lampu yang lainnya. Kemudian kelompok 2 ini terkait dengan lampu kota yang mati sebelah. Itu penyebabnya apa? Silakan disampaikan diskusinya. Sama Soleh aja Pak diwakilin. Dia kan tadi pamannya punya mobil. Saya mah nggak punya apa motor semua. Lampu di mana Pak Guru? Lampu kota yang depan itu. Gimana Pak Guru barusan teh? Lampunya? Ya, lampu kota mati sebelah. Oh. Sebabnya apa? Dari diskusi kelompok 2 itu tadi hasilnya bagaimana? Itu bisa lampu kepala Pak, tadi lampu kepala. Ya, lampu kepala tadi. Lampu kepala, sorry. Oh, lampu kepala. Ya. Ya. Oh, itu bisa juga kelilipan mungkin Pak, ada ini nyamuk lewat. Itu hasil yang benar Soleh. Ngantuk soalnya Pak. Ngantuk Pak. Jangan nyiriin kelompok kita blow on Soleh. Gimana Mas Antika ini? Hasil diskusinya. Kelilipan bener atau gimana tadi? Di LKPD nulisnya kelilipan atau gimana? Ya gitu saya ngikutin Soleh yang kayak gitu ya, jadi saya ikutin. Oh, malu itu Pak. Mungkin Pak karena ada yang ini harus singkat atau ada yang koslet kayaknya Pak. Ininya apa jalurnya? Jalurnya ada yang konslet.
Mungkin ada tambahan dari kelompok 1 terkait dengan permasalahan yang pertama tadi, lampu kepala mati sebelah. Lampunya putus, Pak. Lampunya putus. Iya. Oke, diagnosis ada 2. Mungkin dari Mas Tuku ini ada tambahan. Tadi diskusinya. Yang tadi itu Tuku disebutin. Kabelnya Pak, kabelnya digigit tikus Pak. Ya, diagnosis kabel, kemudian ada yang putus. Dari kelompok 3 ada tambahan. Tambahan Pak kelompok 3. Ya, Ya. kabel masanya Pak yang udah putus atau kotor sehingga listriknya tidak ngalir. Gitu, jadi lampunya tidak nyala. Belum dapat masa gitu, kabel masanya putus, karat atau gimana? Ya. Baik. Oke, tadi sudah didiskusikan untuk masing-masing permasalahan, kemudian juga sudah dituliskan ya di masing-masing LKPD yang tadi sudah saya berikan. Kemudian presentasi juga sudah disampaikan, kemudian dipaparkan. Selanjutnya terkait dengan evaluasi pengetahuan. Jadi untuk masing-masing siswa silakan mengakses link yang sudah saya berikan, sudah saya share, itu Google Form, silakan diisi. Diklik saja, nanti ditulis identitas, kemudian diselesaikan. Ada soal-soal di situ. Oke, silakan bisa diakses mulai sekarang. Siapa? Oke, sudah? Semuanya sudah? Soalnya cuma 5 ini kan, Pak? Soalnya 10. 10 ya? Itu sinyalnya mungkin Salah link. salah link itu linknya. Yang 5 bonus lah, Pak. Waktunya singkat. Awas itu link apa itu? Victor, jangan buka link yang aneh-aneh. Victor ini memang pikirannya kotor terus. Nggak Oke, boleh gimana? gitu, Saleh. Linknya jangan yang aneh-aneh ya. Ini link sudah saya bagikan, ini fokus di link ini. Jangan ke yang lain, nanti salah buka malah bahaya. Ya, Tak jangan laporin yang ke guru triple X, BK jangan. nanti kamu, Soleh. Mas Soleh masih di bawah umur. Sudah ya? Evaluasi sudah? Evaluasi sudah? Ya, udah Pak. Selesai Oke. Pak. Oke, sudah. Dari hasil ini bisa langsung saya saksikan. Nilai tertinggi siapa ini? Santika ini. Diam-diam. Nah, itu nyontek itu dia, Pak. Oh, nyontek. Pak, nilaiku masih di bawah KKM, Pak. Gimana, Pak? Ya, nanti untuk yang di bawah KKM, Saran mulu, Di- jadi bawa KKM. fokuskan lagi pembelajarannya. Jadi ketika ada jelaskan, diskusi, diikuti dengan baik, kemudian materi yang sudah di-share nanti dibaca kembali, dan ketika ada pengayaan atau remedial terkait dengan evaluasi, nanti bisa meningkat seperti itu ya. Si siapa tadi? Mutia ya. Ya, Pak. Oke, baik, sudah evaluasi sudah dikerjakan. Mungkin sebelum penutup tadi refleksi dari permasalahan 3 bahwa ada permasalahan lampu kota yang lampu kepala yang mati, disampaikan mungkin didiagnosis ada fuse yang putus, ada kabel yang putus juga, kemudian lampunya mati. Kemudian dari permasalahan 2 tadi terkait dengan lampu sen yang tidak berkedip, didiagnosis mungkin yang terjadi karena flasher yang rusak, kemudian ada lampu lain yang putus, dan rem terkait dengan rem tadi mungkin didiagnosis karena switch remnya rusak dan lampunya rusak. Untuk hari ini
pengetahuan terkait dengan sistem penerangan saya cukupkan. Sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Besok pertemuan besok praktek ya Pak? Ya, untuk selanjutnya nanti kita praktek. Jadi tujuan yang 3 dan 4 kita dapatkan di pertemuan selanjutnya. Itu praktik terkait dengan pengecekan dan juga melaksanakan perbaikan yang mungkin nanti permasalahannya tadi didiskusikan juga bisa kalian temukan ketika nanti praktek. Seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang perlu disampaikan kembali? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih, tetap semangat walau tugas semakin padat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan dipimpin berdoa sebelum pulang. Tadi yang menyiapkan siapa? Mas Victor ya. Saya, Pak. Pemimpinnya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Salam. Ya. Oke, terima kasih Salam. untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, kurang maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung pulang.